it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ramadhani Rap. Welcome to my YouTube channel. Why can't you just let me eat my weight in glee? Oke guys, di sini aku ingin nge-share sedikit tentang gimana cara buat TV yang baik, yang bagus, tentunya menarik dan terlihat terkesan baik bagi HRD yang menilainya gitu. Di sini tentunya teman-teman udah tahu kan apa itu CV, yaitu kurikulum CV kita. Tentunya teman-teman yang lagi cari-cari pekerjaan, yang lagi fresh graduate nih ya, yang lagi baru habis wisuda, tentunya butuh pekerjaan kan. Jadi di sini aku ingin nge-share sedikit pengetahuan aku tentang gimana sih bentuk CV yang baik, yang bagus, yang menarik, yang bisa memikat para HRD. Oke guys, di sini kita bisa membuat CV dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya guys, tergantung ketentuan yang diminta oleh perusahaan atau instansi tersebut. Jadi kalau instansi minta bahasa Inggris, kita usahakan kita harus membuatnya itu bahasa Inggris dari CV atau surat lamaran kerja kita kayak gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan apa yang diminta oleh perusahaan atau instansi ya guys. Jadi kalau nggak ada disebutin CV harus bahasa Inggris atau surat lamaran harus bahasa Inggris, kita bisa membuatnya bahasa Indonesia gitu. Jadi hal yang harus kita perhatikan, kita harus mengikuti aturan dari instansi, itu sangat penting ya guys. Di dalam CV kita yang harus kita perhatikan yaitu data-data kita dari nama, alamat, kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan, kemudian agama Islam, kemudian untuk tubuh kita seperti tinggi badan, seperti berat badan, itu juga penting ya guys kita masukkan. Kemudian pengalaman kerja kita itu sangat menentukan menjadi nilai tambahan untuk HRD memutuskan kita dipanggil nggak sih untuk tahap selanjutnya. Kemudian keahlian-keahlian kita, misalnya kita bisa aplikasi edit seperti CorelDRAW atau Photoshop, itu bisa kita cantumkan juga untuk keahlian-keahlian. Kemudian seperti kita pandai bahasa Inggris, bahasa Jepang atau Korea atau Cina gitu, bisa menampilkannya juga. Itu nanti ada nilai plus dari HRD-nya gitu. Kemudian yang paling penting sih pengalaman kerja ya guys. Misalnya nih kita mau ngelamar kerja sebagai SPG atau sebagai customer service gitu kan. Jadi kalau misalnya di pengalaman kerja kita udah terpampang, misalnya kita pernah kerja nih di tahun segini-segini, kita kerja sebagai SPG di toko ini tahun ini, jadi kan jelas tuh guys. Jadi ketika HRD nanti membaca, oh ini sesuai nih dengan posisi SPG dan dia juga memiliki pengalaman kerja sebagai SPG, jadi dia bisa mempertimbangkan untuk memanggil kita ke tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi pengalaman kerja ini sangat betul-betul menunjang kita untuk HRD tuh mempertimbangkan kita untuk dipanggil ke tahap selanjutnya kayak gitu. Oke guys, di sini kita juga bisa mencantumkan pendidikan terakhir kita ya guys. Jadi kalau kita melihat infoloker, yang dibutuhkan itu boleh setara SMA. Jadi kita bisa menggunakan ijazah SMA kita aja gitu. Kalau yang dibutuhkan setara sarjana atau S1, kita boleh memasukkan yang ijazah S1 kita kayak gitu. Jadi kita bisa menampilkan di situ pendidikan terakhir beserta IPK kita atau nilai akhir
ketika kita di pendidikan terakhir tersebut kayak gitu. Setelah itu info-info untuk kontak kita juga jangan lupa ya guys, boleh dimasukkan nomor HP atau WhatsApp atau Instagram kita kayak gitu. Oke guys, kita juga harus memperhatikan keyword dari posisi apa yang ingin kita lamar gitu ya guys. Jadi misalnya nih kita mau melamar posisi quality control makanan. Jadi HRD di situ melihatnya itu dari pertama kali itu dari CV kita gitu guys. Jadi sesuai nggak sih ini isi CV kita ini dengan keyword yang ingin dicari oleh perusahaan atau instansi, yaitu quality control makanan. Jadi di dalam CV kita harus ada mencantumkan setidaknya yang sehubungan dengan quality control makanan itu, yaitu kimia murni atau kimia pangan atau kimia industri seperti itu. Jadi harus sehubungan ya guys. Jadi kalau misalnya posisi yang ingin dilamar itu quality control makanan, misalnya kita membuat pengalaman kerja sebagai sekretaris di kantor bla bla bla, sebagai kasir di kantor bla bla bla, itu kan kurang kesinambungan ya guys. Jadi nanti akan mengurangi nilai dari penilaian dari HRD untuk memasukkan kita ke tahap selanjutnya atau memanggil kita untuk tes interview kayak gitu. Jadi kita harus memperhatikan apa yang diminta oleh perusahaan dan apa yang harus kita sebutkan di CV kita. Itu sangat penting ya guys. Oke guys, lanjut aja ya kita ke video gimana cara membuat CV yang baik, yang bagus dan semenarik mungkin. Dan jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe-nya di bawah ini. Terima kasih. Oke guys, di sini aku ingin memberi sedikit informasi gimana cara membuat CV atau gimana sih bentuk CV yang baik, yang bagus, tentunya menarik perhatian HRD agar berkas-berkas lamaran kerja kita itu dilihat dan bisa dipertimbangkan oleh HRD agar kita masuk ke tahap-tahap tes selanjutnya untuk bekerja. Oke guys, CV ini merupakan aspek paling penting ya guys di dunia pekerjaan tentunya. Ketika kita melamar pekerjaan, CV selain menunjukkan informasi tentang diri kita dan selain menunjukkan kualifikasi dari diri kita, CV ini juga menunjukkan sisi kelebihan kita, sisi beda kita dari pelamar-pelamar yang lain. Sehingga kita harus membuat CV yang baik, yang semenarik mungkin agar CV kita itu terlihat lebih beda, lebih keren dibanding CV teman-teman pelamar yang lain gitu. Oke guys, di sini aku ingin mencontohkan dari CV aku ya guys. Di sini aku udah siapin berkas-berkas untuk melamar kerja seperti CV, ijazah, KTP, pas foto, sertifikat, kemudian SIM, SKCK, kemudian surat lamaran kerja, ini paling penting ya guys. Kemudian ada transkrip nilai juga. Di sini aku menyontohin CV aku. Di sini teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke. Di sini aku buat kebetulan pakai bahasa Inggris ya guys. Di sini kontak person aku juga ada, alamat, nomor HP, kemudian email. Kemudian di sini data-data aku ya guys, nama, tempat tanggal lahir, kemudian agama juga, kemudian tinggi, berat badan, kemudian nomor KTP juga aku sebutin. Kemudian di sini kemampuan di sini yaitu kelebihan kita ya guys, kelebihan kita misalnya di aplikasi edit atau di sosmed, kita boleh sebutin kemampuan kita. Kemudian kita boleh juga menyebuti kemampuan bahasa kita. Dan di sini kepribadian aku buat komunikatif, disiplin, bertanggung jawab, inovatif, dan jujur.
kita harus mempertanggungjawabkan dari data kita ya guys. Jadi kalau misalnya nanti diterima kerja, kita tidak boleh menyimpang dari kepribadian yang udah kita buat. Kemudian di sini ada form application-nya aku buat juga, dari sarjana dan SMA juga aku buat. Di sini kamu boleh tambah IPK ya guys. Kemudian di sini aku buat pengalaman kerja, dan aku juga buat organisasi yang aku lalui selama perkuliahan gitu. Oke guys, cukup jelas kan di sini contohnya. Kamu boleh juga nambahin atau merubah warna di sini. Yang penting pemilihan warnanya itu jelas, kemudian tidak terlalu mencolok, lalu dan tulisan dari CV kita harus jelas. Tentunya lebih formal itu memakai huruf yang biasa, dan warna dari huruf kita juga yang biasa, warna hitam. Jangan terlalu banyak warna ya guys, nanti bisa membuat HRD kita terlalu pusing untuk membacanya, sehingga nanti HRD kita tidak tertarik dengan berkas-berkas lamaran kita. Oke guys, cukup sekian dari video saya pada kali ini, dan jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe-nya di bawah ini. Terima kasih. Oke guys, cukup sekian dari video saya pada kali ini. Semoga isi konten channel saya bermanfaat untuk kita semua, dan khususnya untuk teman-teman yang lagi cari pekerjaan, yang sedang menganggur, bisa mencontoh dari cara mengirim lamaran lewat email, kemudian membuat CV, kemudian membuat surat lamar kerja yang baik, gimana caranya. Semoga teman-teman yang sedang lagi cari pekerjaan bisa terbantu oleh isi konten channel saya. Oke guys, saya sangat mengharapkan masukan-masukan, kemudian juga saran-saran dari teman-teman, agar konten dari channel saya bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, cukup sekian ya video saya pada kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat cara saya menjelaskan yang salah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.